Bitcoin adalah teknologi baru yang dirancang untuk menjalankan peran uang. Ini adalah sebuah penemuan yang menggunakan peluang dari dunia digital untuk menyelesaikan masalah yang sudah ada sejak pertama kali manusia bertransaksi, yakni bagaimana cara memindahkan nilai atau kekayaan melintasi jarak dan waktu. Untuk bisa benar-benar paham apa itu Bitcoin, kita harus lebih dulu mengerti apa itu uang. Dan untuk bisa mengerti uang, tidak ada jalan lain selain mempelajari bagaimana fungsi uang bekerja dan sejarah perkembangannya. Cara paling dasar untuk saling bertukar nilai adalah dengan menukar barang dengan barang lain yang sama-sama punya manfaat. Cara ini disebut barter. Tapi sayangnya sistem barter punya banyak keterbatasan karena hanya bisa dilakukan di kelompok kecil dan pilihan barang atau jasanya juga terbatas. Bayangkan, ada sebuah kelompok kecil yang berisi 10 orang yang hidup terpisah dari dunia luar. Dalam kondisi seperti itu, setiap orang biasanya hanya bisa membuat kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Barang-barang itulah yang kemudian mereka tukar langsung satu sama lain. Barter memang selalu ada dalam kehidupan manusia dan bahkan masih digunakan sampai sekarang. Hanya saja barter kurang praktis, sehingga biasanya hanya dipakai dalam situasi tertentu. Misalnya antar orang-orang yang sudah saling kenal baik. Zaman dulu, kalau orang mau makan ayam, dia nggak bisa langsung beli dengan uang kayak sekarang. Kalau dia punya ayam tapi butuh beras, dia harus cari orang yang punya beras dan juga butuh ayam. Kalau nggak ketemu ya repot. Bisa jadi orang yang punya beras malah maunya ditukar sama ikan. Jadi sistem barter ini bikin proses tukar-menukar jadi ribet dan terbatas. Kalau suatu masyarakat atau sistem ekonomi berkembang jadi lebih besar dan lebih rumit, orang-orang punya peluang lebih besar untuk fokus pada satu bidang saja, alias spesialisasi. Misalnya ada orang yang khusus jadi tukang sepatu, ada yang fokus jadi petani, ada yang jadi penenun kain, dan seterusnya. Barang yang dihasilkan jadi lebih banyak dan bervariasi, lalu bisa ditukar dengan semakin banyak orang juga. Tapi masalahnya, makin besar lingkup pasar, makin sulit juga tukar-menukar dilakukan dengan sistem barter. Kenapa? Karena kita tidak mungkin terus-menerus mengingat atau mencatat semua transaksi dengan orang-orang yang tidak kita kenal, apalagi dengan orang asing. Selain itu, seringkali keinginan orang tidak cocok. Misalnya, kamu butuh beras, tapi orang yang punya beras nggak butuh ayam yang kamu tawarkan. Atau dia justru maunya kain, bukan ayam. Jadi barter itu makin rumit ketika pasarnya makin besar. Tapi, ada 3 lapisan kesulitan sekaligus di dalamnya. Yang pertama, masalah skala atau ukuran nilai. Kadang barang yang mau ditukar nilainya nggak seimbang. Misalnya kamu mau tukar sepasang sepatu dengan sebuah rumah, jelas nggak sebanding. Rumah nilainya jauh lebih besar. Mau rumahnya dibagi-bagi jadi potongan kecil pun juga nggak mungkin. Begitu juga pemilik rumah nggak akan mau nerima sepatu dalam jumlah segudang hanya untuk setara dengan harga rumah. Yang kedua adalah masalah waktu. Ada barang yang cepat rusak, sementara barang lain lebih awet. Misalnya kamu punya banyak apel dan ingin ditukar dengan mobil. Masalahnya, sebelum jumlah apelmu cukup untuk ditukar dengan mobil, apel-apel itu sudah keburu busuk. Jadi susah banget nyamain nilainya karena ketahanan barang berbeda jauh. Yang ketiga adalah masalah lokasi. Kadang, orang butuh tukar barang di tempat yang berbeda. Misalnya, kamu mau jual rumah yang ada di kota A untuk membeli rumah yang ada di kota B. Masalahnya, rumah kan nggak bisa dipindah-pindah. Jadi barter kayak gini ya jelas nggak masuk akal. Karena ketiga masalah ini, yaitu nilai, waktu, dan tempat, barter jadi sangat nggak praktis. Akibatnya, orang akhirnya harus melakukan pertukaran berlapis-lapis yang ribet hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Satu-satunya cara untuk mengatasi ribetnya sistem barter adalah dengan pertukaran tidak langsung. Artinya, kita mencari dulu barang lain yang lebih mudah diterima oleh orang, lalu menukarnya dengan barang yang kita mau. Barang perantara itu disebut alat tukar. Secara teori, apapun bisa dijadikan alat tukar. Tapi semakin besar sebuah ekonomi, semakin gak praktis kalau setiap orang harus repot-repot mencari barang perantara yang pas untuk tiap transaksinya. Bayangin, kalau tiap kali mau beli sesuatu, kita harus melakukan beberapa kali tukar-menukar dulu. Jelas bikin capek dan memakan waktu. Dari sinilah solusi alami muncul. Orang-orang yang berhasil menemukan satu barang yang bisa dipakai oleh banyak orang sebagai alat tukar akan jauh lebih produktif dibanding yang enggak menemukannya. Akhirnya, masyarakat secara perlahan memilih satu, atau paling banyak hanya beberapa barang, untuk dijadikan alat tukar yang bisa diterima bersama. Barang inilah yang kemudian kita kenal dengan sebutan uang.
Fungsi utama dari uang adalah sebagai alat tukar. Artinya, uang bukan dibuat untuk dimakan atau dipakai langsung, seperti barang konsumsi. Juga bukan dipakai untuk bikin barang lain, seperti mesin atau peralatan produksi, tapi terutama untuk ditukar dengan barang atau jasa lain. Sekilas mirip investasi, karena investasi juga tujuannya akhirnya bisa ditukar jadi barang lain, tapi sebenarnya berbeda. Ada 3 perbedaan besar dalam hal ini. Yang pertama adalah imbal hasil atau return. Sebagaimana kita tahu bahwa investasi itu beranak, sedangkan uang tunai tidak. Contoh, 1 juta di dalam saham atau di dalam deposito bisa bertambah nilainya dengan mendapatkan dividen atau bunga. Sedangkan 1 juta di dalam dompet, nilainya akan tetap 1 juta. Daya belinya malah bisa turun karena inflasi. Sebagai catatan, kalau uang ditempatkan di instrumen berbunga, itu sudah berubah fungsinya jadi investasi, bukan uang tunai murni. Yang kedua adalah resiko. Investasi ada resiko naik dan turunnya. Harga saham bisa turun, properti bisa sepi peminat, emas bisa fluktuatif. Uang tunai resikonya paling kecil. Untuk nilai nominal 100.000 misalkan akan tetap tertulis 100.000 besoknya. Tapi tetap ada resiko lain seperti inflasi, pencurian, atau kebangkrutan bank. Namun dibanding fluktuasi pasar, resikonya lebih kecil. Perbedaan yang ketiga adalah likuiditas dan biaya transaksi. Uang itu paling liquid, langsung bisa dipakai belanja tanpa nunggu proses jual. Sedangkan investasi kurang liquid, butuh waktu atau biaya untuk dicairkan. Saham atau reksadana misalkan perlu dijual dulu baru uangnya masuk. Ada biaya jual beli. Emas batangan harus cari harga buyback dulu, lalu nanti ada selisih harga jual belinya. Properti perlu berbulan-bulan untuk laku. Ada biaya notaris, pajak, komisi. Jadi kalau butuh uang sekarang juga, investasi tidak selalu bisa langsung berubah jadi uang tanpa biaya atau waktu. Ringkasnya, uang tidak menghasilkan return, resiko pasar rendah, dan super liquid. Sedangkan investasi berpotensi untung, resikonya naik turun dan kurang liquid, dalam kurung ada biaya atau waktu. Oleh karena itu, orang biasanya menyimpan dana darurat dalam bentuk uang supaya siap untuk dipakai. Sementara kelebihan dana baru diarahkan ke investasi untuk mengejar pertumbuhan nilai. Dari sini kita bisa paham kenapa uang selalu dibutuhkan dan tidak akan pernah bisa benar-benar digantikan oleh investasi. Hidup manusia penuh ketidakpastian. Kita tidak pernah tahu kapan butuh uang dan berapa jumlahnya. Karena itu, sejak zaman dulu, hampir semua orang dan budaya menyimpan sebagian kekayaannya dalam bentuk uang. Alasannya jelas, uang adalah aset paling mudah untuk dipakai kapan saja. Resikonya pun jauh lebih kecil daripada investasi apapun. Tapi, tentu ada harga yang harus dibayar. Dengan menyimpan uang, berarti kita melewatkan kesempatan untuk menikmati barang atau jasa yang seharusnya bisa dibeli atau keuntungan yang bisa didapat jika uang itu diinvestasikan. Kalau kita lihat dari penelitian Carl Menger, seorang ekonom besar dari Austria yang sering disebut bapaknya aliran ekonomi Austria, dia mencoba memahami kenapa ada barang tertentu yang akhirnya dipakai orang sebagai uang. Dia menemukan satu sifat utama yang bikin sebuah barang bisa berfungsi sebagai uang, yakni keterjualan. Maksudnya seberapa gampang barang itu bisa dijual lagi kapan saja tanpa bikin harganya jatuh terlalu banyak. Jadi misalnya gini, kalau kamu punya barang yang gampang banget dijual ke orang lain, banyak yang mau, dan kapanpun barang itu punya tingkat keterjualan tinggi. Nah, sifat inilah yang bikin suatu barang bisa jadi uang. Karena orang yakin mereka bisa pakai barang itu buat belanja lagi atau menukarnya dengan barang lain tanpa susah payah. Pada dasarnya tidak ada aturan resmi yang bilang barang ini boleh jadi uang, barang itu tidak boleh jadi uang. Uang muncul secara alami dari kebiasaan orang. Jadi setiap kali seseorang membeli atau menyimpan sesuatu, bukan karena dia benar-benar butuh barang itu, tapi karena dia yakin barang itu bisa ditukar lagi dengan hal lain, secara otomatis barang tersebut sedang diperlakukan sebagai uang. Nah, karena manusia itu beragam, pilihan mereka tentang apa yang dianggap sebagai uang pun juga berbeda-beda. Kalau kita lihat sepanjang sejarah, banyak sekali benda yang pernah dipakai sebagai uang. Yang paling terkenal tentu saja emas dan perak. Tapi selain itu, ada juga tembaga, batu besar, hewan ternak, garam, bahkan benda aneh seperti rokok dan minuman beralkohol. Biasanya muncul di situasi khusus, misalnya di penjara atau saat perang. Intinya, apapun bisa jadi uang selama orang sepakat untuk menggunakannya sebagai alat tukar. Tapi perlu diingat, setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Tidak semua barang punya kualitas yang sama untuk dijadikan uang. Nah, para ekonom menyebut kualitas itu dengan istilah keterjualan. Sederhananya,
Keterjualan adalah seberapa mudah suatu barang bisa dijual atau ditukar kapan saja tanpa harus nurunin harga yang terlalu banyak. Ada 3 dimensi penting dari keterjualan ini. Yang pertama adalah lintas skala. Artinya, barang itu mudah dibagi-bagi jadi unit kecil atau digabung jadi unit besar. Misalnya emas, bisa dibuat dalam bentuk gram, tapi juga bisa dicetak dalam batangan. Jadi fleksibel kalau mau dipakai buat transaksi kecil maupun besar. Yang kedua adalah lintas ruang. Artinya, barang itu gampang dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Barang yang punya nilai tinggi dalam ukuran kecil biasanya lebih praktis. Contohnya emas atau permata. Bayangin kalau uangnya berupa sapi. Ribet banget kan mau dibawa ke pasar atau ke kota lain? Yang ketiga adalah lintas waktu. Nah, ini yang paling krusial. Artinya, barang itu bisa menyimpan nilai dalam jangka waktu lama tanpa cepat rusak. Misalnya emas, bisa disimpan ratusan tahun tanpa berubah kualitasnya. Bandingkan dengan rokok atau apel yang bisa busuk atau basi. Kalau uangnya gampang rusak, ya jelas bikin orang malas menyimpannya. Jadi, benda yang bisa memenuhi 3 kriteria tadi, skala, ruang, dan waktu, punya peluang lebih besar untuk diterima luas sebagai uang. Keterjualan lintas waktu itu maksudnya kemampuan suatu barang untuk tetap punya nilai di masa depan. Jadi barang itu bisa dipakai untuk menyimpan kekayaan. Nah, disinilah muncul fungsi kedua dari uang itu, yaitu adalah sebagai penyimpanan nilai. Supaya bisa dipakai sebagai penyimpanan nilai, barang tersebut tentu harus tahan lama. Artinya dia nggak boleh gampang rusak, gampang busuk, ataupun berkarat. Bayangin kalau ada orang yang menyimpan kekayaannya dalam bentuk ikan, apel, atau jeruk. Sebelum sempat ditukar lagi, barang-barang itu udah pasti busuk duluan. Jelas nggak masuk akal kalau mau dipakai untuk menyimpan kekayaan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi, keawetan fisik itu adalah syarat mutlak kalau sebuah barang mau dipakai sebagai uang. Tapi tunggu dulu, awet aja tidak cukup. Barang itu juga harus bisa menjaga nilainya. Soalnya ada barang yang bentuk fisiknya memang tetap, tapi nilainya bisa jatuh drastis. Nah, biar nilainya bertahan, pasokan barang itu nggak boleh gampang ditambah dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat. Kalau kita lihat sejarah, uang yang dianggap bagus, sound money, biasanya punya mekanisme alami yang bikin produksinya terbatas. Misalnya emas, nggak gampang nemuin emas baru. Butuh usaha besar buat nambangnya dan nggak bisa sembarangan dicetak sesuka hati. Karena itulah, emas bisa mempertahankan nilainya dalam jangka waktu yang panjang. Sebaliknya, kalau suatu barang gampang banget ditambah pasokannya, nilainya akan cepat merosot. Itulah yang disebut sebagai easy money atau uang longgar. Gampang diproduksi, gampang juga nilainya jatuh. Jadi semakin sulit suatu barang diproduksi atau ditambah jumlahnya, semakin kuat juga dia sebagai uang. Inilah yang membedakan uang kuat, sound money, dengan uang lemah, easy money. Kalau kita mau ngerti seberapa kuat sebuah barang bisa dipakai sebagai uang, ada 2 hal penting yang harus diperhatikan. 1, stok. Ini adalah jumlah total barang yang sudah ada sekarang. Jadi mencakup semua yang sudah diproduksi di masa lalu, dikurangi yang sudah dipakai atau hilang. Yang kedua adalah flow atau aliran. Ini adalah tambahan produksi baru yang akan masuk di masa depan. Nah, hubungan antara stok dan aliran ini biasanya disebut rasio stok terhadap aliran. Rasio ini penting banget untuk melihat apakah suatu barang bisa dipakai jadi uang yang baik. Kalau rasio stok terhadap alirannya rendah, artinya barang itu gampang banget ditambah pasokannya. Begitu orang mulai memakai barang itu untuk menyimpan nilai, produksinya bisa langsung melonjak besar-besaran. Akibatnya, nilai nggak akan pernah stabil, bahkan bisa jatuh. Barang semacam ini susah banget dipakai sebagai penyimpanan nilai dalam jangka waktu yang panjang. Sebaliknya, kalau rasionya tinggi, berarti stok yang sudah ada jauh lebih besar dibanding produksi baru setiap tahun. Jadi walaupun ada tambahan pasokan, pengaruhnya ke harga relatif kecil. Barang dengan rasio tinggi ini cenderung bisa menjaga nilainya lebih lama, alias lebih cocok dipakai sebagai uang. Contoh gampangnya seperti ini, emas punya stok yang besar sekali. Semua emas yang pernah ditambang masih ada sampai sekarang dan jarang hilang. Sedangkan tambahan produksinya setiap tahun kecil banget, makanya emas kuat jadi penyimpanan nilai. Gandum sebaliknya, atau beras misalkan. Setiap tahun stok lama pasti habis dimakan, dan produksi barunya pasti banyak banget, jadi rasionya rendah. Makanya, gandum atau beras sulit sekali dipakai sebagai uang dalam jangka yang panjang. Jadi makin tinggi rasio stok terhadap aliran, makin besar peluang suatu barang bisa bertahan nilainya dan makin kuat posisinya sebagai uang.
Kalau orang lebih suka pakai uang kuat, sound money, yaitu barang yang stoknya jauh lebih besar dibandingkan aliran produksinya, maka barang itu akan jadi pilihan populer untuk menyimpan nilai. Karena banyak orang yang beli untuk disimpan, otomatis permintaannya naik. Harga pun ikut naik. Produsen tentu termotivasi buat menghasilkan lebih banyak. Tapi masalahnya, meskipun mereka berusaha bikin lebih banyak, tambahan produksi ini hanya sedikit dibanding stok yang sudah ada. Jadi harga barang itu nggak gampang jatuh. Kalau orang pilih simpan kekayaan dalam bentuk uang longgar, easy money, barang yang stoknya kecil dan gampang diproduksi ulang, rasio rendah, begitu banyak yang menabung dalam bentuk itu, produsen bisa langsung bikin dalam jumlah super besar. Akibatnya, pasokan baru membanjiri pasar, harga anjlok, nilai barangnya jatuh, kekayaan pemilik lama terkikis, dan akhirnya barang itu gagal dipakai sebagai penyimpanan nilai jangka panjang. Fenomena ini bisa disebut sebagai jebakan uang longgar. Kenapa disebut jebakan? Karena setiap kali orang menjadikan sesuatu sebagai tempat menyimpan kekayaan, pasokannya cenderung akan meningkat. Nah, kalau barang itu bisa diproduksi atau ditambah dengan mudah, cepat atau lambat nilainya akan jatuh. Akibatnya, kekayaan orang-orang yang menyimpannya akan terkikis habis. Inilah kenapa sepanjang sejarah, semua barang yang berhasil dipakai sebagai uang selalu punya semacam rem alami atau aturan yang membatasi seberapa banyak barang itu bisa masuk ke pasar. Bisa jadi faktor alamiah, bisa juga buatan manusia. Mekanisme pembatasan itulah yang membuat nilainya tetap terjaga dalam jangka yang panjang. Yang dimaksud rem alami adalah kondisi bawaan dari suatu barang yang membuat produksinya secara alami terbatas. Contoh paling jelas adalah emas. Untuk dapat emas, orang harus menggali, menambang, melebur, dan itu memakan waktu, tenaga, serta biaya besar. Jadi walaupun harga emas naik tinggi, penambahan pasokan emas tidak bisa serta-merta melonjak secara drastis. Butuh waktu bertahun-tahun untuk membuka tambang baru. Inilah yang bikin nilai emas stabil selama ribuan tahun, karena stoknya selalu jauh lebih besar daripada aliran tahunan emas baru. Kadang ada barang yang sebenarnya mudah diproduksi, tapi manusia bikin aturan atau mekanisme pembatasan biar nilainya tetap bertahan. Uang kertas, fiat money, zaman dulu misalnya di era standar emas, uang kertas hanya bisa dicetak jika ada cadangan emas yang menyokongnya. Jadi pencetakannya dibatasi, nggak bisa seenaknya. Kenapa ini penting? Kalau nggak ada rem, alami atau buatan, barang itu gampang sekali diproduksi dalam jumlah yang banyak, yang nantinya nilainya akan hancur. Contoh, uang kertas modern yang sekarang tanpa standar emas, bank sentral bisa cetak dalam jumlah besar. Hasilnya inflasi. Karena itu, agar suatu barang benar-benar bisa berfungsi sebagai uang, biaya produksinya harus mahal. Kalau bikin uang terlalu mudah dan murah, pasti ada orang yang tergoda untuk memproduksinya dalam jumlah yang banyak. Dan begitu itu terjadi, orang yang sudah menyimpan uang dalam bentuk barang tersebut akan rugi besar karena nilainya runtuh. Setiap kali ada perubahan besar, entah itu karena alam, teknologi, atau politik yang bikin pasokan suatu barang moneter tiba-tiba bisa ditambah dengan cepat, biasanya barang itu bakal kehilangan fungsinya sebagai uang. Kenapa? Karena nilainya jadi nggak stabil lagi. Orang lalu akan beralih ke alat tukar lain yang punya rasio stok terhadap aliran lebih kuat dan lebih bisa dipercaya. Contoh nyatanya misalkan kerang dulu dipakai sebagai uang di banyak budaya, tapi hanya berlaku selama kerang masih langka dan susah dicari. Begitu perdagangan berkembang dan suplai kerang gampang banget didapat, nilainya runtuh. Misalkan mata uang nasional, fiat money. Semakin lambat pemerintah atau bank sentral menambah jumlah uang baru, semakin besar kemungkinan orang mau menyimpannya. Karena artinya nilai uang itu lebih terjaga dari waktu ke waktu. Sebaliknya, kalau uang bisa dicetak seenaknya, nilainya pelan-pelan terkikis. Intinya, uang hanya bisa bertahan kalau pasokannya nggak gampang ditambah. Begitu ada celah yang bikin produksinya melesat, uang itu masuk ke jebakan uang longgar. Nilainya runtuh, kepercayaan hilang, dan orang akan cari pengganti yang lebih kuat. Kalau pemerintah kebanyakan cetak uang, masyarakat biasanya nggak tinggal diam. Mereka akan lari dari mata uang itu dan beralih menyimpan kekayaan dalam bentuk dolar misalkan, emas, atau aset lain yang lebih bisa dipercaya. Sejarah abad ke-20 penuh dengan contoh semacam ini, terutama di negara-negara berkembang di mana mata uang lokal hancur karena dicetak berlebihan. Dari semua pengalaman itu, kita bisa tarik satu pelajaran penting. Uang yang bertahan lama hanyalah uang yang punya cara sangat kuat untuk membatasi pertumbuhan pasokannya.
Inilah yang disebut uang kuat atau sound money. Dan perlu diingat, sepanjang sejarah selalu ada yang namanya kompetisi antar uang. Orang bebas memilih media moneter mana yang mereka percaya. Dan biasanya pemenangnya bisa ditebak. Uang yang punya rasio stok terhadap aliran lebih tinggi, alias pasokannya sulit ditambah walaupun ada teknologi baru. Jadi sederhananya, kalau suatu bentuk uang gampang ditambah jumlahnya, nilainya akan turun dan orang akan pindah ke alternatif lain. Kalau jumlahnya susah ditambah, nilainya stabil dan bisa bertahan lama sebagai uang. Secara teori, orang memang bebas memilih pakai barang apapun sebagai alat tukar. Emas, garam, beras, rokok, atau bahkan batu. Tapi dalam kenyataannya dari waktu ke waktu, orang-orang yang menyimpan kekayaan mereka dalam bentuk uang kuat selalu lebih untung. Soalnya uang kuat pasokannya susah ditambah, jadi nilainya lebih stabil dan tidak gampang turun. Sebaliknya, orang yang memilih uang longgar atau easy money justru sering merugi. Begitu pasokannya bisa naik dengan cepat, nilainya langsung jeblok karena harga pasarnya ikut turun. Jadi, yang kelihatannya gampang dan praktis di awal, ujung-ujungnya bikin daya beli hilang. Nah, orang bisa sampai kesimpulan itu lewat dua jalan. Pertama, berpikir secara rasional ke depan. Misalnya, orang sadar bahwa emas lebih aman daripada uang kertas karena uang kertas bisa dicetak sebanyak-banyaknya. Yang kedua, belajar lewat pengalaman pahit. Misalnya, setelah tabungan mereka habis dimakan inflasi, baru sadar kalau simpan uang longgar itu jebakan. Pada akhirnya, hasilnya selalu sama. Sebagian besar kekayaan akan terkumpul di tangan orang-orang yang memilih uang yang paling kuat dan paling gampang dijual lintas waktu. Tapi penting diingat, kekuatan dan keterjualan suatu barang itu tidak statis. Di setiap zaman dan masyarakat, kemampuan teknologi berbeda-beda. Teknologi itulah yang menentukan seberapa kuat dan seberapa mudah suatu barang bisa dipakai sebagai uang. Artinya, barang yang dianggap uang kuat bisa berbeda di tiap periode sejarah. Contoh gampangnya, kerang pernah jadi uang saat susah dicari. Tapi begitu teknologi kapal dan jaring berkembang, kerang jadi mudah didapat dan nilainya turun. Orang pun beralih ke logam mulia atau bentuk uang lain. Nah, disinilah pandangan ekonom Austria menarik. Mereka tidak bilang uang sehat sama dengan emas atau uang sehat sama dengan perak secara kaku. Bagi mereka, uang sehat adalah apapun yang secara alami dipilih oleh orang di pasar. Jadi, nilainya ditentukan oleh interaksi jual beli manusia, bukan dipaksakan oleh aturan pemerintah. Karena itu, ada istilah kompetisi moneter. Persaingannya memang keras, bahkan bisa dibilang kejam, tapi justru itulah yang bikin sistem ini efektif. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang memilih uang yang tepat yang bisa menjaga dan mempertahankan kekayaan mereka dalam jangka panjang. Masyarakat tidak perlu menunggu pemerintah untuk memaksakan bentuk uang tertentu. Sejarah justru menunjukkan bahwa orang-orang sudah menemukan dan memilih uang yang kuat jauh sebelum negara terbentuk. Kalau pemerintah ikut campur terlalu jauh dengan memaksakan uang yang lemah, biasanya justru hanya menghambat proses alami kompetisi moneter itu sendiri. Jadi intinya, uang kuat lahir dari pilihan bebas pasar, bukan dari perintah penguasa. Orang yang bisa menyimpan kekayaannya dalam bentuk alat simpan nilai yang kuat, misalnya emas, tanah, atau bentuk uang kuat lainnya, punya posisi yang jauh lebih baik untuk merencanakan masa depan. Kenapa? Karena mereka tahu nilai simpanannya tidak gampang tergerus. Sebaliknya, orang yang menyimpan kekayaannya di alat simpan nilai yang buruk, misalnya uang yang gampang terinflasi atau aset yang nilainya cepat turun, akan kesulitan. Setiap kali mereka mau mikirin masa depan, nilai yang mereka simpan ternyata sudah berkurang. Nah, inilah yang disebut dengan kesehatan media moneter. Seberapa bagus suatu alat simpan nilai dalam mempertahankan daya belinya dari waktu ke waktu. Kalau medianya sehat atau uang kuat, orang jadi lebih berani menunda konsumsi sekarang untuk investasi atau rencana di masa depan. Konsep ini erat kaitannya dengan yang disebut preferensi waktu. Kalau orang tahu uangnya bisa bertahan nilainya, mereka lebih sadar dan rela menunda kenikmatan sekarang demi hasil yang lebih besar nanti. Tapi kalau uang yang dipakai gampang bocor nilainya, orang cenderung mikir pendek. Selain faktor stok dan aliran, ada satu hal lain yang bikin suatu barang bisa berfungsi sebagai uang, yaitu seberapa luas barang itu diterima orang lain. Logikanya simpel. Kalau makin banyak orang mau nerima suatu barang sebagai alat tukar, maka barang itu makin gampang dijual dan dibeli tanpa bikin kita rugi besar. Artinya, barang itu makin liquid. Kalau suatu alat tukar sudah diterima secara luas, ada satu fungsi penting lain yang bisa dijalankannya, yaitu sebagai satuan hitung. Kenapa penting?
Karena dengan satu standar bersama, semua harga bisa dinyatakan dalam satuan yang sama. Itu bikin hidup jadi jauh lebih simpel. Bayangin kalau nggak ada uang, setiap barang harus dihargai dengan barang lain. Misalnya, satu kambing sama dengan 10 karung gandum, atau satu kambing sama dengan 5 keramik. Itu artinya kita butuh ribuan kombinasi harga antar barang. Bayangin ruwetnya kalau mau ngitung untung rugi, bikin perencanaan, atau nentuin investasi. Tapi begitu ada alat tukar bersama, misalnya emas atau rupiah, semua harga bisa pakai satu satuan itu. Jadi gandum misalkan 50.000 per karung, keramik misalkan 100.000 per potong misalkan, dan seterusnya. Dengan adanya satuan hitung yang seragam inilah, hal-hal kompleks kayak perencanaan ekonomi, akumulasi modal, sampai pasar berskala besar bisa jalan dengan efisien. Tapi ada masalah kalau yang dipakai adalah uang longgar atau easy money. Karena penerbit uang bisa seenaknya nambahin jumlah uang di pasar. Harga yang tercermin jadi nggak akurat. Biaya peluang, opportunity cost yang seharusnya terlihat jelas dalam harga malah kabur. Begitu ada tambahan uang yang tidak terduga, uang gagal menjalankan perannya sebagai alat ukur nilai dan akhirnya malah bikin informasi ekonomi jadi bias. Jadi sederhananya uang itu kayak penggaris buat ekonomi. Kalau penggarisnya standar dan konsisten, semua orang bisa mengukur dengan benar. Tapi kalau penggarisnya elastis, suka melar, atau menyusut, hasil ukurannya kacau. Dan ekonomi pun jadi susah untuk berjalan lurus. Kalau ada satu alat tukar yang dipakai semua orang, ekonomi bisa tumbuh jauh lebih besar. Kenapa? Karena makin banyak orang pakai alat tukar yang sama, makin gampang mereka saling tukar-menukar barang dan jasa. Kuncinya, semua itu nggak akan mungkin terjadi kalau masyarakat nggak punya uang yang sehat. Uang sebagai alat tukar artinya bikin pertukaran lancar. Uang sebagai sarana penyimpanan nilai artinya bikin orang mau mikirin masa depan bukan cuma konsumsi sekarang. Uang sebagai satuan hitung artinya bikin orang bisa ngitung laba rugi, jadi bisa bikin keputusan investasi dengan jelas. Tanpa uang yang stabil, orang bakal malas investasi jangka panjang karena takut nilainya hilang. Tapi dengan uang sehat, orang terdorong untuk nabung, investasi, dan bikin proyek-proyek besar yang bikin peradaban maju. Sepanjang sejarah, manusia sudah mencoba banyak hal untuk dijadikan uang. Ada yang pakai kerang, garam, ternak, emas, perak, sampai akhirnya kita pakai uang kertas yang dulu didukung emas dan sekarang jadi uang fiat yang dikeluarkan pemerintah. Setiap adanya perkembangan teknologi bikin bentuk uang juga ikut berubah. Ada keuntungan baru yang didapat, misalnya lebih praktis, lebih mudah dibawa, atau lebih cepat dipakai dalam transaksi. Tapi biasanya selalu ada juga masalah baru yang muncul, entah itu inflasi, manipulasi, atau jebakan lain. Dengan belajar dari sejarah uang, apa saja yang pernah dipakai, kenapa bisa berhasil atau gagal, kita bisa ngerti ciri-ciri uang yang sehat. Artinya langka, tahan lama, stabil nilainya, dan ciri-ciri uang yang buruk. Artinya mudah diproduksi, gampang turun nilainya. Nah, pengetahuan inilah yang jadi fondasi penting sebelum kita bisa memahami Bitcoin. Karena Bitcoin bukan sekedar uang digital, tapi bagian dari perjalanan panjang evolusi uang yang lahir untuk menjawab kelemahan-kelemahan sistem moneter sebelumnya. Sampai jumpa di video berikutnya.